Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh tim penguji yang hadir pada hari ini, Bapak Dr. Eko Jekolelona yang sempat hadir, nanti digantikan oleh Bapak Sekjur ya, Bapak Dr. Yohan. Yang saya hormati Bapak M. Anwar Nasruddin MPW selaku Sekretaris Penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Yunus Sading selaku pembimbing utama, yang saya hormati Ibu Nurlaning CME selaku pembimbing pendamping, Muhammad Fadil, selamat ya hari musuh tapan ini, dan adik sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi koreksian ya atau masukan dari saya demi penyempurnaan atau supaya tulisannya lebih baik ya. Yang pertama di abstraknya nanti diperbaiki ya di halaman 6. Pada dasarnya setelah kata abstrak di bawah itu tidak perlu lagi penelitian ini berjudul karena sudah ada judulnya di atas. Cukup penelitian ini bertujuan untuk apa, dengan menggunakan alat apa, hasil yang dicapai apa, gitu ya. Kemudian kata kuncinya dimiringkan pendapatan, kelayakan, telur ayam ras dan seterusnya. Ya, jangan lupa di halaman 7 Romawi pada kata pengantar perbaiki tata tulisnya deh ya. Jadi misalnya di halaman 7 Romawi tadi penulis menyadari bahwa kayaknya itu alinea baru deh ya. Ya, jadi terus di antara di setiap alinea, jarak antar alinea maksudnya itu tetap 2 spasi. Seperti di halaman 7 ini, sebelum kita pindah teristimewa kepada ayahanda bla bla, berarti 2 spasi juga di situ ya. Jadi jarak antar spasi sama dengan jarak di dalam jarak antar paragraf sama dengan jarak di dalam paragraf itu, 2, tetap 2. Kecuali kalau ada kutipan langsung misalnya ya, biasanya menjorok ke dalam masing-masing 5 ketukan kiri kanan dan jaraknya 1. Tapi kalau yang biasa ya tetap itu deh ya. Terus kemudian masih di kata pengantar ini deh, siapa Fadil, tidak perlu mengulang nama orang ya, menulis nama orang secara berulang ya, cukup pakai kata sekaligus. Mohon maaf, misalnya Bapak Dr. Haji Yunus Sading selaku ketujurusan sekaligus sebagai pembimbing utama, berarti satu kali tulis nama orang toh, itu. Dan seterusnya deh ya, dan seterusnya. Kemudian di halaman 12 pada daftar isi ya, nanti menyesuaikan dengan bodinya ini, tulisan ini. Metode penelitian terdiri dari tipe sampai definisi operasional variabel. Kalau menurut Bapak, ini kan studi pada satu usaha ya, berarti tidak perlu mungkin menggunakan sampel dan populasi dan sampel deh. Tunggu dulu Fadil. Tadi kalau Bapak tidak salah dengar di uraian tadi itu ada biaya pemeliharaan kandang bla bla bla. Ada toh? Ya. Terus yang diteliti sebenarnya pedagang telur atau yang pengusaha ayam ras ini deh. Maksudnya yang mulai dari pengadaan bibit ayam sampai ayam itu bertelur atau pedagangnya saja? Pedagangnya saja. Oh, terus ya ada tadi di situ dijelaskan mungkin ya. Itu deh ya. Jadi kalau menurut Bapak berarti tidak perlu ada studi populasi sampel karena hanya satu usaha toh? Hanya satu usaha. Tadi juga ada dipaparkan itu tidak salah tentang biaya untuk kandang, pemeliharaan apa tadi itu. Ya itu juga kan yang diteliti hanya pedagang telur saja toh, bukan pengusaha yang tadi seperti pengadaan bibit, kemudian sampai ayam itu bertelur, pakan dan seterusnya kan, kandang dan bukan toh? Oke, jadi nanti menyesuaikan deh ya, menyesuaikan. Kemudian pada halaman 12 ini juga hasil dan pembahasan nanti di reposisi ya, posisinya diperbaiki. Nah, pada hasil penelitian termasuk diantaranya selain gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden. Nah itu misalnya hasil perhitungan biaya tetap, hasil perhitungan biaya variabel, hasil perhitungan pendapatan, hasil perhitungan RC rasio itu masuk di 4.1 deh, bukan 4.2. Jadi 4.2.2 itu isinya hanya menganalisis pendapatan 4.21 dan menganalisis RC rasio pada 4.22.
Ya, jadi 42 itu hanya 2 karena pertanyaannya juga 2 toh. Pertanyaannya hanya 2 ya, yakni berapa besar pendapatan dan apakah layak untuk diusahakan, sehingga pembahasannya itu hanya ada 2, analisis pendapatan kemudian analisis kelayakan usaha dan seterusnya. Jadi hasil perhitungan biaya tetap, harus perhitungan biaya variabel, total biaya, kemudian penerimaan total, pendapatan itu di 41. Sebagaimana namanya sub ini, yakni hasil penelitian. Ya, jadi hasil perhitungan itu di 41 ya, bukan 42. Ya, jadi pembahasannya itu hanya kita membahas apa yang kita tanya tadi, di apa yang kita mau tuju. Analisis pendapatan, analisis kelayakan usaha itu. Ya, itu ya. Jadi diperbaiki kembali posisinya deh ya. Itu terus kemudian kalau marginnya sudah bagus sebagian, tapi ada juga yang margin bawah perlu diperbaiki deh ya. Tapi kalau secara umum ya sudah bagus lah marginnya. Jadi itu kemudian pada halaman 29 penelitian dilakukan, lokasinya di mana ya. Jadi objek adalah pendapatan ya. Oke, terus kemudian ya tadi populasi dan sampelnya deh ya, di halaman berapa ini? Halaman 31. Mungkin tidak perlu karena satu usaha saja. Ya, kalau Bapak ya tidak perlu karena hanya satu usaha. Ya. Terus kemudian di halaman 35 ada di bawah karakteristik respondennya, di margin bawaannya itu deh ya, diperbaiki kembali ya. Terus sama juga dengan halaman 36 42 pembahasan hasil penelitian. Jadi ini belum dibahas, dihitung dulu, hasil perhitungan dulu ya, baru diinterpretasi ya hasil perhitungan itu ya, bukan analisis ekonominya. Nanti di analisis ekonomi pada 4.2. Coba deh dibuka halaman 37. Ini ada tabel tentang total biaya tetap pada toko telur Nur Indah, komponen biaya tetap listrik. Ini keuntungan yang mau dihitung per bulan ya, per bulan. Jadi listrik ini berarti 200.000 ini per bulan. Kemudian pajak bumi 4.000 ini sudah dijadikan bulan ya, kan biasanya 1 tahun ya. Oke. Pajak penghasilan bulan ya, WIP bulan, pajak mobil, penyusutan mobil, ini sudah dihitung bulan semua. Oke, di halaman 38 biaya variabel. Gaji karyawan tadi, karyawannya 3 deh ya. 3, berarti 3 orang itu berapa per orang karyawan per bulan, gajinya per bulan? 2.500 per orang. Berarti lebih deh, ini 5 juta. 3 orang. Oh beda, berarti semua 3 orang itu 5 juta. Iya, tidak 6.500.000. Ini kenapa? Oh ya maaf, ya jadi beda, dikobedakan ya, gaji karyawan, sopir truk telur, tali 1 bal, ini semua digunakan untuk penggunaan 1 bulan. Iya. Oke. Telur di sini ada deh. Eceran telur sedang 135 juta. Ini apa? Ini dibeli Pak. Oh ya, kan ceritanya pedagang, berarti dia belikan berapa, dijual nanti berapa. Oke. Berarti telur eceran sedang ini 135 juta, ini berapa rak ini deh? Oh ada di bagian belakang anunya apa, rekapnya deh, hasil ya apa namanya, cara hitungnya. Eceran telur sedang, partai telur sedang, kemudian eceran telur super, partai telur super. Berarti ini biaya yang dikeluarkan untuk membeli telur ini. Iya. Gitu. 135 juta itu sekitar 3.000 rak itu Pak. 3.000 rak. Iya, eceran telur sedang. Oke. Nah di bentuk tabelnya ini juga ada siapa, Fadil. Sepertinya tabel ini lebih besar kepala daripada badan. Jadi tarik saja ke kiri kanan ini garisnya. Ya ini kan kepalanya lebih lebar daripada bodinya ini. Ini tarik saja ya sampai margin kiri dan kanan itu. Ya supaya, dan seterusnya itu banyak ya. Terus ini penerimaannya di halaman berapa ini deh? Halaman 3. Tunggu dulu Fadil. Ini kan dia variabel. Kalau dia tetapnya dia apa saja? Oh, enggak ada.
Oh ini tadi maaf. Ya tadi listrik dan seterusnya ya. Oke. Nah setelah biaya tetap, biaya variabel, harusnya deh sebelum muncul tabel total revenue, total biaya dulu, biaya total dulu deh. Ya jadi tabel biaya tetap ditambah biaya variabel, muncullah biaya tetap, biaya total maaf. Nah, toh baru masuk biaya penerimaan ini. Ya jadi kasih muncul dulu tabel biaya total deh, baru muncul biaya tabel penerimaan ini, baru terakhir pendapatan, toh? Nah itu, nah begitu kan? Ya itu jadi ini penerimaan tadi eceran telur sedang, misalkan ini kan dijual 150 juta, katakanlah sudah berapa rak di situ, dia belikan 135 juta ya. Untuk tadi berapa rak itu deh? 3.000 rak. Oh ya oke. Nah tentu belum keluar biayanya tadi sehingga pendapatannya begitu ya. Oke terus jadi sebelum masuk TR TC dulu deh ya. Jadi TFC, TPC, TC baru masuk TR. Setelah TR baru P keuntungan pendapatan. Ya itu. Nah di TR-nya juga ini deh di halaman berapa tadi ini Fadil 39. P-nya mungkin dicantumkan juga P-nya deh di situ. P-nya kan ini P-nya sehingga ini TR-nya kan TR itu P kali Q. Kolom P, kolom Q dan kolom TR yang di tabel TR itu. Ya, itu. Kayaknya ada di belakang tapi lebih bagus kan tidak memuat banyak tempat karena masih dalam satu tabel itu toh. Ya, jadi bagusnya nomor komponennya penerimaan itu maksudnya eceran telur sedang, besar, super, baru P-nya masing-masing itu baru berapa terjual, baru total revenue-nya. Ya TR untuk masing-masing telur itu akhirnya didapatlah di bawah totalnya ini 711 juta. Nah itu. Nah, kemudian pendapatan deh ya, siapa Fadil? Total penerimanya 711 juta, biaya tetapnya tadi 1.744 ya di halaman 37 ya. Kemudian biaya variabel di halaman 38. Kemudian ya itu tadi deh bagusnya kalau 687 juta itu kan penjumlahan dari 1,7 juta ditambah dengan 685,4 juta. Jadi ada tabel juga satu bagus. Ya. Sebelum TC, sebelum TR. Ya. TC, TR baru masuk pendapatan per bulan. Ini 1 dikurangi 3. Jadi pendapatan per bulan itu diapit oleh enggak usah diapit. Ya jadi itu ya. Jadi tabelmu ini harusnya tabel sebelumnya begini modelnya. Jadi jangan kepala lebih besar dan lebar daripada bodinya ya. Tabel sebelumnya itu ke tabel 4.4 itu bagus modelnya. Pendapatan toko telur indah di Kecamatan Palu Barat. Ini dalam 1 bulan ya. Oke. Ya. Terus kemudian di halaman 41 kelayakan toko telur indah. 45 kelayakan rasio RC rasio saja. Jadi tabel 45 RC rasio toko telur indah di kecamatan dan seterusnya toh. Jadi 1,03. Kecil sekali keuntungan anunya deh. Hanya 0,03. Berarti setiap pengeluaran, bagaimana kau menginterpretasi Fadil? RC rasio sebesar itu apa maknanya? Kalau BC rasio itu menunjukkan bahwa ini sebesar 0,003, artinya setiap satu biaya itu dikeluarkan dalam usaha jual beli telur ayam ras sementara pendapatan sebesar 0,03. Nilai BC rasio itu menunjukkan bahwa usaha jual beli ayam ras ini kecil, tidak layak. Kecil sekali deh ya. Di sini. Layak tapi kecil.
Kan lebih besar satu kan layak toh? Ini kan lebih besar satu deh. Ah? Iya, kan lebih dari satu kan 1,003. Iya, tapi kecil. Apa tidak ada salah hitung deh? Ini yang punya siapa? Keluarga atau bapak atau siapa? Oh, teman. Kenapa ya kecil sekali? Apa tidak ada salah hitung? Ya, karena di halaman 56 ya, coba penerimaannya 711, biayanya 687. Hanya selisih berapa saja. Itu. Tapi keuntungannya 24 juta ya per bulan. Nanti dilihat. Terus yang berikutnya deh ya, di halaman berapa ini, di daftar rujukan ya. Sudah bagus, cuma konsistensi dibutuhkan. Misalnya begini deh, Sukartawi, sudah lihat ya, coba lihat Sukartawi, UI Press, Jakarta. Harusnya kan Jakarta dulu baru penerbit, sebagaimana yang sebelumnya. Misalnya Bandung titik 2 penerbit PT Rafika Aditama, Jakarta penebar swadaya gitu ya. Ya, jadi kalau ya tentu yang kita pahami bahwa kota dulu baru penerbit. Ya, buku-buku jadi Jakarta titik 2 UI Press. Tidak perlu kita mengatakan UI Press itu penerbit Press, karena setelah kota pasti penerbit. Di Jakarta titik 2 UI Press, karena sebelumnya juga begitu. Ya, dan itu memang yang benar deh. Jadi Jakarta titik 2 UI Press, Jakarta titik 2 Salemba 4. Nah, itu ya. Jadi kota dulu baru penerbit. Ya, diseragamkan ya, diseragamkan. Ini sudah menggunakan Mendeley aja ya. Oke. Itu Fadil, hal-hal lain nanti dilihat sejak pada naskahnya dan mungkin akan disempurnakan atau dilengkapi oleh penguji lainnya. Ini juga sebelumnya di halaman 4 juga diperbaiki deh ya, berdasarkan masalah di atas atau yang terlihat, bukan rumusan masalah. Kan namanya masalah penelitian ya sebelumnya toh. Oke, dan seterusnya terakhir sekali pada dokumentasi deh di satu halaman ini jangan terlalu kecil fotonya ya. Ya, kalau bisa satu halaman itu 2 foto saja. Ya, satu di atas, satu di bawah. Beri keterangan masing-masing foto. Ini agak kecil ini. Ya. Dan jangan menggunakan huruf selain Times New Roman. Dikecilkan, besarkan boleh atau menyesuaikan boleh, tapi jangan menggunakan huruf selain Times New Roman. Sebagaimana di masalah seperti jasa Jokowi. Iya. Times New Roman. Bapak. Ya itu deh ya. Jadi misalnya di halaman 456 deh Fadil ya. Times New Roman saja semua. Boleh dikecilkan, boleh dibesarkan, menyesuaikan. Itu ya. Oke. Terus terakhir sekali pada sampul deh diajukan sebagai syarat untuk melaksanakan pendidikan skripsi. Dan tentu ini keliru ya kalau hasil itu untuk penyusunan skripsi. Kalau skripsi untuk diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana serta 1 pada bla bla bla. Itu kalau nanti di naskah skripsinya ya. Ya, nanti disesuaikan. Jadi diperbaiki kembali deh, karena tadi ada biaya apa tadi, kandang apa semua ya. Jadi kan ternyata pedagang saja ya itu. Ya, nanti disesuaikan saja. Cukup dari saya kembalikan kepada sekretaris. Baik, terima kasih Pak Andi Mandaya. Selanjutnya saya mengambil sedikit bagian selaku sekretaris dan selaku penguji. Ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan ya, mohon Fadil. Yang pertama masih terkait tata tulis dan penyusunan naskah. Dalam naskah yang kamu bagikan ke Bapak ini tiba-tiba di halaman Romawi 9
Romawi 7. Kemudian langsung muncul halaman Romawi 9. Ada satu halaman ini yang hilang, kemudian Romawinya ini didobel, halaman 9 Romawi ini ada 2 kali. Kemudian halaman 10 Romawinya juga hilang. Halaman 11 tiba-tiba muncul halaman lampiran 53. Ini tidak diperiksa lagi nih kayaknya nih, Fadil. Jadi bikin hilang mood mau baca naskahmu kalau begini modelnya penyusunannya. Diperhatikan baik-baik lah, jangan mau buru-buru tapi tidak rapi penyusunannya. Kemudian yang kedua, penomoran halaman itu ya seperti disampaikan Pak Derman itu semuanya dalam naskah itu harus pakai Times New Roman, konsisten ya. Kalau masih bisa berlaku Arial, mungkin Arial diperlakukan juga, tapi yang paling umum ya untuk karya tulis ilmiah itu pakai Times New Roman saja. Penomoran size-nya itu disesuaikan dengan modul yang sudah disusun. Selanjutnya yang Bapak mau tanyakan ini, apa betul itu biaya listriknya cuma 200.000? Iya. Ini dia bukan kandang toh, dia cuma pengepul. Jadi dia ambil itu dari mana? Toko bisa ya? Cuma iya, maksudnya dia ambil dari peternak memang. Dia kumpul di rukonya, dari apa namanya, dokumentasi ini kelihatan seperti ruko ya. Iya. Di ruko, kemudian itu yang dia jual. Pengambilannya dia satu satuan apa? Pakai satuan apa dia? Dipakai perapat. Satu rak. Iya. Diambil satu rak. Jadi bukan per butir. Bukan per butir ya. Kemudian dia jual ecer atau dia jual partai? Dia jual partai juga. Oh, dia jual ecer. Seperti makanya di sini kamu bedakan dua ya, eceran dengan partai. Jenisnya ada dua, telur sedang dengan telur super. Apa yang membedakan? Bentuknya, bentuk telurnya. Satu bulat, satu kotak. Tidak, tidak. yang besar, kalau yang besar itu biasa tuh. Oh, size-nya, ukuran besarnya. Ukuran Dia bilang bentuknya, jadi saya pikir satu telur bulat, satu bentuk kotak gitu. Oh itu ya. Oh itu ya, halaman itu yang hilang ceweknya ini. Masa kok tidak ada di naskahnya Bapak, tidak ada namanya disebut. Tiba-tiba muncul di sini penyemangat dalam menyelesaikan skripsi. Jadi Bapak pikir yang mana jadi penyemangat ini? Kalau saya sudah lama itu rencananya. Iya. So itu kan bermain di PSDKU. Allah. Di sini halaman 9 nomor 8 Andi Herman Jaya SMSI bla 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 bla. Begitu Bapak buka, penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Padahal di sini Pak Andi Herman Jaya selaku penguji utama. Kok bisa jadi penyemangat gitu? Rupanya ada halaman yang hilang. Diperbaiki tuh ya Fadil ya. Kemudian yang jadi pertanyaan nanti adalah apa bedanya penerimaan dengan pendapatan? Penerimaan. Iya. Penerimaan itu Pak, biaya yang dikeluarkan. Hah? Bagaimana ceritanya ini Pak? Coba lah. Ini ujian skripsi kau baru kau tidak tahu apa bedanya penerimaan dan pendapatan. Sementara di dalam kerangka pemikiranmu di halaman 28 itu produksi, kemudian masuk ke penerimaan, dari penerimaan turun ke pendapatan, dari pendapatan baru diuji kelayakan usahanya. Apakah dia layak atau tidak. Jadi ini kira-kira Bapak kasih bocor soal memang nanti pada saat ujian skripsi yang akan ditanyakan itu apa bedanya penerimaan dan pendapatan, mana yang merupakan bagian dari, apakah penerimaan itu bagian dari pendapatan atau pendapatan merupakan bagian dari penerimaan. Dan untuk melihat kelayakannya itu bagaimana cara menentukan apakah dia layak atau tidak. Catat memang itu. Kalau kau tidak bisa jawab pada saat ujian skripsi, Bapak tidak ada masalah dengan Pak Kajor, tapi kalau kau yang bermasalah dengan Bapak tidak kasih lulus.
Yang kulibatkan saya. Jadi Kau punya urusan pembimbing terlibat. Tahu apa biasa. Ya. Bapak kasih warning memang. Ibu Nunaning sih, Bapak punya adik. Tapi di sini Bapak selaku sekretaris, kalaupun dia kasih lulus, Bapak dia kasih lulus, kau bukan urusan. Jelas ya? Catat baik-baik. Baik, terima kasih, cukup dari saya. Kemudian saya berikan kesempatan ke dosen pembimbing. Apakah Ning duluan atau Kanda Kajur? Silakan Pak Kajur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ini bicara soal berkaitan dengan RC ratio ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan, kemudian kita tentukan satuannya, misalnya satuannya per bulan, ya. Berapa biaya dan komponen biaya apa saja, mulai dari biaya listrik, mungkin sewa rumah, sewa tempat dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang terkait dengan proses usaha ini harus internalisasi ke dalam perhitungan biaya operasional, biaya kerja kan gitu ya, modal kerja. Lalu kemudian mungkin juga ada penunjang seperti kendaraan misalnya ya, ada kendaraan. Kalau kendaraan yang dipakai yang punya itu tidak masuk, tapi kalau dipakai muat telur misalnya kemana, itu kita harus susutkan, tidak langsung dikenakan biaya per satu kali itu, tapi misalnya mobil itu harganya berapa, misalnya 100 juta, lalu kira-kira mobil itu mungkin 20 tahun kali 12 bulan, sekian bulan, dibagilah itu, berarti setiap bulan ada penyusutan sejumlah sekian yang diinternalisasi atau dimasukkan ke dalam perhitungan biaya kita, sehingga nanti total biaya itu biaya tenaga kerja, biaya karena ini kan bukan ternak ya, tapi membeli, maka pembelian kita itu kepada peternak itu juga masuk di dalam perolehan jualan kita, jadi masuk di dalam pembelian katakanlah semacam bahan baku kalau di industri gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan supaya betul-betul semua komponen biaya yang berkaitan dengan operasional daripada usaha ini bisa diperhitungkan. Termasuk misalnya gaji dari mungkin walaupun yang punya, tapi kalau dia misalnya ikut di dalam membantu usaha ini bisa digaji juga. Tapi perhitungannya saja dikompensasi namanya ke dalam gajinya, karena dia kan membutuhkan atau mengorbankan waktunya untuk mengelola usaha ini. Jadi dia harus dikasih imbalan gitu ya, walaupun hanya perhitungan. Nah, kemudian kita lihat di sini, kalau kita lihat komponen biaya variabel, mudah-mudahan sudah sudah masuk semua. Ini ada eceran telur super, maksudnya total biaya 350 juta ini pembeliannya tuh di halaman 38. Baru ada yang dibeli secara apa maksudnya partai, eceran telur sedang. Partai ini maksudnya apa? Kalau partai itu kan dia dibeli sekarang begitu Pak, biasa sampai 50 sampai 10 itu partainya, itu kan itu partai. Oh iya. 10 ras sampai 50 ras ke atas. Nah, kemudian di total penerimaan kan ada juga ini ya. Tunggu dulu. Ini kita harus kita harus clearkan ini barang ini. Nah, jadi di sini kan bicara soal komponen biaya. Biaya telur ini maksudnya harga pembelian telur dari usaha ini ke
Pertanian. Hah? Ke peternak. Ke peternak, kan ke peternakan, peternak. Nah ya, ke peternak. Nah kemudian pembelian, jadi maksud saya begini, pembelian saja atau ya jangan kita kalau cuma eceran telur sedang saya kira dia menjual ini, tapi di belakang ada juga. Jadi itu kira-kira ya partai kemudian peternak. Kenapa kecil biayanya? Ini biayanya dibeli itu 135 juta. Oh, cuma 15 juta anunya ya. Ini super. Oke. Jadi itu komponen biaya. Lalu kemudian biaya kan perhitungannya ini kan perhitungan penerimaannya, pendapatannya itu dari per bulan ya, dihitung satuannya bulan. Tadi Pak Anwar tanya, siapa Pak? Iya Pak Anwar tanya, apa perbedaan penerimaan dengan pendapatan? Jadi kalau penerimaan itu adalah apa? Penerimaan apa kali apa? Jadi penerimaan itu adalah jumlah telur yang dijual dikali dengan harganya, ya toh? Nah, berarti itu kan kotor. Karena di dalamnya ada biaya. Tapi kalau penerimaan ini dikurangi semua komponen biaya, itulah pendapatan. Jadi pendapatan itu sama dengan keuntungan atau profit. Jangan lupa itu. Malu ibu nih kau ini. Kalau ditanya kau tidak tahu. Salah Komyu ini, Komyu punya perhitungan BC rasionya ini salah. Total pendapatan berarti cuma keuntungan yang kau hitung. Padahal semua penerimaan harus dihitung, dibagi dengan biaya. Hah? Iya. RC rasio benefit, kalau benefit cost ratio 0,03 itu harus kamu artikan kalau memang itu ya. Benefit ratio di atas memang kalau lebih besar dari 0 itu artinya ada keuntungan. Tergantung kita mendefinisikan itu sebenarnya. 0,03 itu kan lebih besar dari 0 ya. Artinya ada keuntungan. Sama halnya dengan kalau kita misalnya menggunakan pada akhirnya kan kalau kita lihat analisis BC rasio pada tadi menunjukkan bahwa ayam ras sebesar 0,03 artinya satu biaya dikeluarkan dalam usaha jual beli memperoleh pendapatan 0,03. Nah, sebenarnya itu menjadi tidak relevan dia, tapi bahwa setiap pengeluaran setiap 1 rupiah pendapatan, ya toh, penerimaan penerimaan itu memperoleh pendapatan sebesar 0,3. Artinya keuntungan dari penerimaan itu sebesar itu. Karena rasio dari benefit manfaat dibanding dengan cost-nya. Nah, jadi begitu. Jadi setiap 1 rupiah dikeluarkan biaya itu akan mendatangkan benefit sebesar 0,03 ya, 0,3. Nah, nanti ini benefitnya ini kan dikali dengan pendapatan penerimaan gitu. Jadi itu manfaat. Kalau saya base RC rasio saja yang dianu supaya tidak bingung Anda. RC saja. Kalau dia lebih besar dari 1 nanti sudah dianggap bahwa itu layak untuk diusahakan RC rasio. Jadi penerimaan dibagi dengan biaya. Penerimaan dibagi biaya. Saya kira begitu Pak Sekretaris. Baik, terima kasih. Saya punya. Selanjutnya kesempatan kepada Ibu Nurani ISEME. Saya lagi. Silakan. Terima kasih Kakak Anwar. Terima
kasih atas waktunya. Baik, izin menyapa kepada yang terhormat Bapak siapa ketua? Pak Dr. Eko Jogoreno yang di penggantian waktu Bapak Dr. Yohan, yang terhormat Bapak M. Anwar, MSI atau MPW ya, yang terhormat Bapak Andi Hermanjaya, MSI, yang terhormat Bapak Dr. Yunus Ading, dan yang yang tersayang ya Muhammad Fadil alias Altaf Suhairman. Terima kasih tim penguji. Saya pikir tadi banyak ya Alian, Fadil. Fadil punya waktu tinggal 1 bulan. Oh iya, direkam kita 1 bulan lebih ya, 30 Juni ya. Jadi sebenarnya maka otomatis itu PD Dikti menghapus nama, bukan Pak Yunus Ading. Jadi bukan Pak Yunus Ading, bukan Pak Anwar Nasruddin, bukan Pak Andi Hermanjaya. Jadi otomatis dari pusat PD Dikti itu menghapus namanya Fadil per 30 Juni. Itu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kemarin pertimbangannya Fadil kalau saya koreksi mendalam itu. Jadi maka prosesnya kan sudah ada itu catatan perbaikan, dibuat matriksnya, diperbaiki. Tinggal 1 kali ke ujian. Nah, jadi Ekonominya jadi dulu. Alia Fadil, Jalannya belum. apa yang ingin saya sampaikan hari ini, Kak Muhammad Fadil harusnya bersyukur sekali karena mendapat tim penguji yang sangat bijaksana. Tetapi ingat bahwa ancaman itu berlaku kalau memang tidak patuh. Begitu ya Pak Anwar ya. Nah, walaupun anak bimbingan saya tidak punya kuasa membela. Ada apa sih gerangan itu? Gitu ya. Jangan sampai ya. Jadi Pak Fadil. Jadi Fadil, kemarin saya juga berpikir bahwa Berdosa kau kasih bekalai orang tua gara-gara kau, jadi Fadil mulai dari penulisan rujukan, tata tulis dan sebagainya masih banyak yang perlu diperbaiki. Kerja keras ya, memang harus kerja keras. Input produksi kemarin saya sarankan tuh, tapi saya berpikir kalau Fadil perbaiki lagi ini 1 minggu 2 minggu, kita tunda lagi, begitu. Gitu ya, itu pikiranku. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya juga adalah RC ratio. RC rasionya itu, ini bukan BC ratio ya, RC ratio. Jadi di sini bukan total pendapatan, total penerimaan, omsetnya. Dari omset itu kan kita mengetahui ternyata ada selisih antara omset dengan biaya. Jadi demikian bahwa ternyata penerimanya itu mampu menutupi biaya, bahkan ada selisih yang disebut profit, gitu ya. Nah itu, jadi BC rasio diperbaiki. Kemudian ini juga menarik ini Fadil, ada ternyata kelompok apa namanya nih? Kelompok komponen penerimaan, ada kelompok telur, eceran telur sedang, partai telur sedang. Nah ini total penerimaan. Harusnya itu kalau bisa di sini jangan cuma penerimaannya saja. Berapa yang periode penelitiannya itu, berapa yang eceran telur sedang, berapa sih harga ecerannya, berapa total raknya, gitu. Jadi itu. Nah, jadi ada ini kan komponen penerimaan sebenarnya kan penerimaan itu TR itu kan P kali Q. Nah, jadi kan asumsinya di sini P-nya itu kan harga yang tidak bisa apa istilahnya ya, diapa-apakan oleh penjual karena harga yang berlaku. Ya, nah, jadi yang paling penting di sini adalah key, tapi tidaklah P yang pasar yang tentukannya. Nah, pasar yang tentukan berarti tetap harus ada P, ada kolom sini P, harganya ya, harga untuk eceran telur sedang itu berapa sih pada saat penelitian ya? Jangan kau ambil yang sekarang karena beda lagi tuh. Jadi harga pada saat kau tanya itu berapa? Key-nya berapa? Misalnya pada saat penelitian itu
berapa ini? 150 juta. Iya, Bu. Ya, 150 juta kan? Nah, berapa rak laku itu? Nah gitu maksudnya ibu ya, berapa rak? Jadi okinya itu dalam bentuk satuan rak, dalam kurung ki satuannya adalah rak, p satuannya adalah rupiah, gitu ya? Perbaiki itu. Nanti ditanya lagi sama Pak Anwar, saya tidak bantu. Gitu ya. Jadi akhirnya kita tahu si Nur Indah, toko telur Nur Indah mampu menjual sekian rak pada periode penelitian dengan harga yang berlaku pada saat itu. Ya? Akhirnya kan akhirnya padahal kita bisa membedakan ternyata kalau dia telur ecerannya sekian harganya dan telur yang dijual partai sekian harganya. Jadi ada perbedaan harga. Kemudian ada telur sedang, berarti dia melakukan apa istilahnya Pak, kalau dia pisahkan diversifikasi apa namanya, itu dia membedakan ada telur kecil, telur besar dan telur sedang. Ya, itu jadi tetapi mungkin saja biayanya sama, gitu ya. Apa artinya kalau begitu? Jadi dia tidak samakan semua harga dari telur yang ada. Itu adalah trik perusahaan itu untuk sebenarnya memperoleh keuntungan karena dia kasih makan ayam itu sama, iya toh. Tetapi dari kelas perbedaan ukuran telur dia memiliki pendapatan yang berbeda. Itu adalah strateginya itu penjual itu. Jadi kok ibu bisa bertanya begitu, kandang ayamnya kakakku di Makassar itu hampir semua berapa? Ini telur yang dia beli saja. Oh tidak banyak. Tidak beternak ya ini. Pedagang telur ceritanya saja ini, dia belikan berapa, dijualkan berapa kan? Oh berarti dia pedagang ya. Oh. Makanya tidak ada di situ dia pakan apa, tidak ada karena tidak. Iya. Kan kalau telur belum dikasih makan dia. Tinggi pendapatannya. 24 juta Bapak. Bapak ini lain-lain bicara. Tinggi pendapatannya. Ini komponen biaya juga nak. Jadi tadi sudah ada telurnya dipisahkan. Kemudian ada biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetapnya komponennya apa semua? Jadi listrik kah, bensin kah disebutkan. Dalam 1 bulan itu berapa listrik yang dia pakai. Dalam 1 bulan itu sewa bangunannya berapa pada periode penelitian itu, gitu. Itu yang belum lengkap ya. Biaya komponen input tetap, komponen input produksi dan input produksi ya. Input produksi yang dimaksud itu bangunan. Atau kalau tidak langsung komponen biaya tetap saja KKR, tidak usah input. Jadi komponen biaya tetap, tidak usah inputnya. Biaya tetap, misalnya bangunan sewanya pada periode penelitian itu berapa, ya. Nah, kemudian komponen biaya tetap kan termasuk rak, iya kan? Nah itu bisa kan. Jadi sebutkan di sini komponen biaya tetapnya dan komponen biaya variabelnya. Yang mana yang masuk variabel, yang mana yang dimaksud biaya tetap. Biaya variabel misalnya tenaga kerja, berapa orang dia pakai, jadi begitu ya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata kalau kita buka usaha telur kita butuh ini. Saya juga akan menjual telur gitu ya Pak. Gitu ya. Kita bagaimana modelnya telur itu bulat kah? Ya ada buktinya bahwa dia meneliti, karena apa buktinya kalau kamu meneliti bulat telur? Kawan, saya kata itu telur itu bulat kah? Kok dia telur kayak aku bulat kah? Segi empat. Lonjong kan? Ke kawan ya lihat deh. Bulat kah? Lonjong. Trapesium. Ya gitu, enggak bercanda. Jadi masih banyak yang perlu dilengkapi Fadil. Sambil jalan melengkapi ini ya, sambil jalan administrasi supaya Fadil tidak DO dan diluluskan oleh tim penguji, sambil urus administrasi sambil diperbaiki ya gitu ya Fadil ya. Ya. Dan Fadil ini kalau saya lihat banyak juga cewek yang suka-suka. Oh selalu kasih semangat iya. Begitu ya. Hati-hati kan kalau lihat wajahnya itu bukan cuma satu cewek suka. Itu mungkin tata tulis lebih penting. Kemudian cara menulis citasi juga. Cara menulis citasi itu ada yang et al, ada yang DKK. Yang benar itu kalau memang kamu gunakan Indonesia berarti DKK. Tapi umumnya kalau kita mau publikasi itu et
ETAL et al. Ya. Baik, dicatat semua buat matriks perbaikan. Pada satu ujian ditampilkan. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Anwar. Saya kembalikan. Kasih kesempatan sampai berapa? Kalau deadline ini mepet dua ini. Berapa pekan ini? Mau berapa? Bisa kerja berapa? Siapa Alif? Fadli. Fadil. Bisa berapa hari? Berapa minggu? 6 minggu. 1 minggu bisa, Pak. Baik. Ya, karena masih ada berkas yang Tidak apa-apa. Kasih saja 6 minggu, tapi secepatnya ya. Jangan sampai tak lewat bulan Juni. Boleh lebih cepat dari yang menulis di sini deh, jangan lewat tapi 6 pekan lah, ya 6 pekan. Boleh kurang dari ini, tapi tidak boleh lewat dari 6 pekan ya. Terakhir nanti cewekmu saya minta DPT telepon, baru saya selalu telepon dia. Bagaimana sudah dia itu? Hah? Oh, kira kita orang tidak stres pembimbingmu ini, kau tidak jadi, kau tidak apa? Bisa? Ya. Yang penting pendampingnya bilang bisa. Kasih banyak dia makan, kasih makan telur yang super. Yang omega omega 3 lagi. Pantas tidak bisa tidur dia ini. Dan terlalu kuat lagi. Tak lewa-lewa lagi kuatnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen pendidik sekalian. Demikian seminar hasil atas nama Muhammad Fadil kalian Al-Taf Suherman. Suherman apa Suherman? Suherman itu. Suherman itu di sini. Namanya Bapak kami Suherman dari Bapak kalian. Ya, nanti diperbaiki, kita diperbaiki semangat ya. Kasih lagi kerjaan. Sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh dosen kita yang ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Seminar hasil ini nyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang masih mending ini tadi bimbing hasil 2018 baru minta bimbing. Masih mending ini, kau biar besok kau bisa ujian dengan naskah ini deh. Minggu depan bisa, kalau tidak perbaiki tidak mungkin lah tidak perbaiki. Itu tadi temanmu baru minta menguji. Jadi betul-betul nya tinggal nya kan belum ada. Sudah lega sudah toh? Tinggal 1 kali ujian, orang baru mau ujian 1 kali. Ibu tarik. Oh iya? Iya, minta Ibu Jana tanda tangan. Cantiknya orang di sampingku ini. Coba kita lihat jadi Bapak cantik nih. Kalau saya sudah sering saya lihat dia. Oh ini Fadil luar biasa ya. Buat matriks perbaikan. Tambahkan komponen biaya tetap. Juga tambahkan juga perbaiki teknik penulisan. 4. Sedang saja nih, Pak ya. Perbaiki tulisan dalam naskah secara menyeluruh. Itu saja, malah mencatat. Tinggal perbaiki ini. Gak ada juga tulisannya Bapak ini. Saya gabung sampai ya. Ya, terima kasih. Kasihkan Ya, Pak. fokus saja kalau kasih ulang nih. Kasih bujana. Jadi nanti suruh perbaiki. Namanya oh iya. Oh di PDDT yang mana nanti? Suherman tuh. Sama Fadil. Beruntung betul kok ini Fadil ya. Dia nama asli dia sama Suherman saja. Terus yang terbaru di nya kita itu apa Suherman? Sumpah Bapak. Fadil.
beruntung betul kau jadi manusia ini Pak Dil. Karena nanti di jasad apa yang terdidik itu. Iya, cuman sudah urus kemarin katanya 1 sampai 6 bulan itu baru sampai Dia ada yang dibikin dia tertulis nanti di ijazah deh. Jangan beda nama di ijazah. Tidak usah kata biar kita raba bisi beruntung betul kau ditarekam juga. Kau dengar